Kali ini di video ini saya ingin membahas mengenai instalasi WordPress ya. Sebelumnya kita kunjungi dulu wordpress.org, lalu Anda klik Get WordPress, ini klik, tinggal download aja, ada tombol klik ini download, setuju, Anda tinggal buka aja ini. Pastikan Anda sudah menginstal local server ya, local server yang Anda butuhkan seperti Laragon, SMPP, sama WAMPP atau localhost server ya, yang kalian gunakan. Sebagai contoh di video ini saya menggunakan HTTP yang portnya sudah saya modifikasi. Untuk yang Apache adalah saya set 12. Kalau 80 berarti tidak perlu menambahkan localhost .2 portnya, tinggal lokal saja. Terus di sini juga MSCL saya juga mengganti portnya dari 5300. Oke, saya berasumsi bahwa kalian sudah mengerti settingan konfigurasi di SMPP, di Laragon, bahkan di WAMPP ya, dan localhost server yang kalian gunakan. Oke, di sini kita tinggal masuk aja ke directory htdocs. Setelah udah masuk ke folder htdocs, Anda tinggal buat aja foldernya sesuai dengan yang kalian inginkan. Sebagai contoh di video kali ini saya foldernya saya beri nama yt strip WordPress. Setelah itu masuk ke dalam folder itu, folder yang kalian buat, tinggal kalian buka hasil downloadannya, akan tampil seperti ini. Anda tinggal klik aja WordPress-nya. WordPress tinggal Anda blok semuanya, atau tinggal Anda extract kemana yang Anda tuju. Jadi kalau lebih efisien setelah Anda sudah melakukan seperti beralih ke htdocs, terus folder yang Anda tuju sudah masuk ke sini, Anda tinggal tahan, klik, drag, dan extract folder ini. Ya, ketika proses extract sudah selesai seperti ini, Anda tinggal rename aja folder sampel ini, config sampel menjadi wp strip config.php. Oke, kita langsung menuju ke proses konfigurasi file wp config-nya. Ya, setelah kebuka editor yang kalian miliki, kita langsung buka file wp-config.php. Di sini kita tinggal konfigurasi database ya. Terlebih dahulu untuk yang database-nya kita beri nama sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Kalau saya pribadi di video ini adalah saya beri nama yt strip WordPress. Username-nya sesuai dengan konfigurasi database yang Anda setting di aplikasi lokal server yang kalian miliki. Untuk yang saya SMPP-nya saya root, username-nya tidak ada password, passwordnya saya kosongkan, terus di localhost-nya dia localhost, tapi saya portnya saya ganti jadi 5306. Jadi saya tambahkan di sini. Tapi kalau port kalian 80, kalau port kalian bukan 5300 bawaan dari MySQL-nya defaultnya, berarti kalian nggak usah rubah-rubah di sini. Jadi saya rubah.
Oke, di sini sudah 536, tinggal di save. Jangan lupa database-nya Anda masuk ke, kebetulan saya pakai PHP admin, jadi tinggal diakses. Database-nya udah saya buat ini, yaitu WordPress-nya. Lalu Anda tinggal akses foldernya ini ya, folder yaitu WordPress-nya di browser. Jangan lupa untuk portnya Anda tinggal sesuaikan ya, kalau Anda sudah mengganti portnya. Kalau bawaan dari defaultnya tidak Anda berubah-ubah ya, tinggal Anda hilangkan titik 2 angkanya ini, berarti nggak usah pakai port seperti ini. Oke, setelah udah muncul seperti ini, otomatis WordPress akan mengecek proses instalasi interface onboarding ya, seperti ini. Kalau tidak menampil seperti ini, misal database connection error, berarti Anda cek dulu apakah database-nya dia, nama database-nya sudah sama yang Anda set di wp config, dan juga cek juga DB hostnya sama portnya atau password ya, pokoknya konfigurasi di database yang saya blok seperti ini. Kalau Anda sudah pastikan sudah benar, di sini tidak ada error atau apapun. Intinya onboardingnya akan tampil seperti ini. Setelah itu Anda tinggal pilih bahasanya. Kalau defaultnya saya menggunakan bahasa Inggris. Di sini ada banyak jenis bahasa yang Anda butuhkan. Bisa ada juga, kalau Anda dari Indonesia bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau dari luar negeri bisa Anda pastikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, kita set ke bahasa Inggris, tinggal klik continue. Di sini kita masukkan, saya udah masukkan sini YouTube WordPress Latihan ya. Terus username-nya saya masukkan admin. Di sini juga passwordnya saya samakan dengan username admin. Kalau passwordnya dia tidak kuat atau tidak strong, nanti akan ada muncul confirm password. Ya, Anda centang aja di sini confirm menggunakan password yang tidak kuat ini, weak password. Emailnya Anda pastikan email ini email yang aktif gitu. Oke. Selanjutnya untuk yang search engine visible ini yang artinya ketika Anda checklist ini tidak akan ke indeks di Google Search Console. Ketika Anda nanti mendaftarkan XML sitemap-nya, ini tidak akan ke indeks. Tapi ketika Anda unchecklist, dia akan ke indeks. Untuk saat ini kita checklist saja, nanti akan saya jelaskan ketika Anda sudah diproduksi nanti. Setelah masuk ke admin, nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk konfigurasi manualnya, karena ada di setting di adminnya. Oke, kita tinggal install WordPress-nya. Pastikan username sama password yang Anda masukkan itu tidak lupa ya. Anda tinggal klik login aja. Tinggal masukkan username sama password yang Anda isi di onboarding itu. Klik login. Kalau sudah sampai masuk ke halaman dashboard, berarti Anda sudah berhasil menginstal WordPress. Dan kita lihat di struktur dari tabel database WordPress nih ya. Nah, klik reload atau klik ini juga sama aja. Ada 12 tabel bawaan dari WordPress yang sudah otomatis dibuat. Ya, untuk yang tips and trick yang pertama adalah di permalink strukturnya. Kita buka di menu setting. Di menu setting ada sebenarnya, kita klik permalink. Bawaan dari WordPress dia berbeda-beda ya. Kadang-kadang dia dynamic, kadang numerik, terus custom struktur. Mungkin nanti kalian akan beda dengan yang tampilan seperti saya, tapi intinya adalah untuk permalink struktur yang ideal adalah
pakai post name. Sebagai contoh ini belum kita klik save change ya, tapi kalau kita coba masuk ke post dulu ya. Post, kalau kita buka di sini Anda bisa lihat di mouse over ada linknya di sebelah kiri bawah itu. Atau untuk memastikan tinggal buka aja, dia ada penambahan tahun, bulan, sama tanggal, sama post name sesuai dengan permalink yang kalau di video ini adalah ini sedangkan daya name. Tapi kalau Anda nomalik berarti nanti akan arsip slash 123 begitu pun juga seterusnya. Ini adalah previewnya, tampilan yang Anda bisa lihat di previewnya seperti ini nanti ketika Anda akses. Tapi kalau untuk yang saran saya pribadi adalah umumnya adalah pilih post name, atau ketika Anda mau custom struktur bisa Anda pilih custom struktur, misalnya mau ada post name, terus di sini ada available tag-nya yang tersedia dari mulai tahun, menum sampai author. Anda tinggal menyesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Oke. Oke, untuk yang video ini kita pilih post name, lalu klik save change. Anda tinggal masuk ke post lagi, Anda tinggal lihat di mouse over sebelah kiri itu sudah berubah jadi post name. Kalau kita buka halaman bisa diakses, tidak ada page not found. Tapi ketika Anda masih ngebuka yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya, yang permalink sebelumnya, kalau Anda reload dia tidak akan bisa keakses, yaitu page not found, dikarenakan permalink struktur sudah berubah. Tapi Anda tidak perlu khawatir kalau ketika Anda tiba-tiba kok kaget gitu ya. Ya Anda tinggal masuk ke halaman post, Anda tinggal buka aja ketika Anda sudah men-set menu ya, di menu ini segala macam. Tapi biasanya kalau di menu-menu dia sudah otomatis kedetek di WordPress. Tapi kalau ketika Anda mau custom menu di WordPress, Anda tinggal ngerubah aja di sesuai yang ini. Ini kita close. Tips and trik yang kedua yang sudah ingin saya jelaskan di onboarding yang sebelumnya mengenai search engine facility. Masuk ke setting, pilih menu submenu reading, scroll ke bawah sampai mencari tulisan search engine facility. Jika nanti website Anda sudah live production dan ingin terdaftar atau Anda ingin mendaftarkan sitemap XML di Google Search Console, Anda tinggal checklist aja, terus Anda tinggal save change, terus Anda daftarkan XML sitemapnya di Google Search Engine Console. Kalau untuk memastikan ini adalah berfungsi sebagai SEO ya, Search Engine Optimize. Jadi Anda bisa menginstal plugin kayak Rank Match atau plugin-plugin yang lainnya yang mendukung SEO kayak Yoast SEO segala macam gitulah. Setelah XML sitemap sudah Anda terdaftarkan, Google akan otomatis mengindexing sitemap yang Anda daftarkan di Google Search Console itu sendiri. Okay. Untuk saat ini di video ini saya centang aja karena masih berada di localhost. Ya, tips and trick yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk kita bisa melihat ketika ada website kita seringkali mengalami error, tidak bisa diakses, atau hal-hal sebagainya yang mengalami misal kelambatan, kenapa plugin ini lambat, atau ketika proses masuk ke loginnya kok tidak bisa, atau ketika
website ini jadi blank putih atau mengalami error interface di halaman seperti ini front end ya, yaitu menuju ke debug lognya. Nanti untuk yang link-link kebutuhan instalasi di video ini, WordPress ini nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, untuk yang selanjutnya Anda tinggal buka aja wp select configure PHP. Untuk yang defaultnya WordPress sudah menyediakan ini, tapi di set dia sebagai false, tapi yang lainnya masih belum dimasukkan. Sebagai contoh ini sudah saya sisipkan ya. Di sini sudah saya tambahkan 2 baris. Awalnya dia adalah false yang seperti ini. Ini saya hapus dulu ya biar Anda tidak bingung. Awalnya WordPress hanya seperti ini. Anda tinggal set aja true. Oke, debug log memang sudah true, tapi dia belum membuat file debug log yang berada di wp content directory. Anda harus memasukkan ini, baris coding ini, tinggal copy, pasang sini, harus di set true, karena kalau ini tidak ada, WordPress otomatis defaultnya adalah wp debug log adalah false. Itu kalau Anda sudah set true, maka akan ada file baru debug.log berada di dalam folder wp content. Selain itu, jika Anda ingin memastikan Anda misalnya repot atau berada di HP ingin melihat file lognya sedikit kurang nyaman, Anda pastikan masukkan ini baris ini. Yang ini setnya display errornya 0 ini buat opsional aja. Tinggal masukkan ini, masuk ke baris yang ini, tinggal di set true kalau Anda ingin menampilkannya di sini. Tapi perlu diperhatikan, kalau ini website sudah reproduksi dan sudah banyak yang akses sama user, Anda perlu perhatikan sudah men-set ini debug lognya true, wp debug lognya true. Nanti setiap ada jumlah plugin yang aktif, misalnya ada 7 atau 6, terus tema juga ada 1 ya yang aktif, tapi tema itu banyak banget hook dan fungsinya yang ke tracking. Nanti di lognya ini, debug log ini akan mencatat semua riwayat dari lognya seperti kayak notice dan warning, bahkan ada error yang fatal. Jadi banyak banget ada notice sama warning yang kecatat di masing-masing baris. Oke, dari saya itu di video kali ini sudah cukup. Nanti untuk semua link-linknya yang di pembahasan video instalasi WordPress akan saya masukkan di deskripsi. Anda tinggal lihat, Anda tinggal buka aksesnya, dan juga ada kebutuhan aplikasi lokal server yang pada umumnya, atau yang mungkin ketika Anda sudah menginstal misalnya Dragon atau apapun, bebas tinggal pakai, yang penting instalasi WordPress mendukung gitu ya. Dan juga jangan lupa bila ada pertanyaan di seputar pembahasan video ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share video ini, dan juga di like, dan tentunya jangan lupa di subscribe. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan, nyalakan tombol, diklik tombol lonceng. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.